Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba jawab sebuah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku, entah itu lewat DM Instagram, atau lewat Discord, atau lewat Telegram, dan yang lain-lain ya guys. Jadi kalian tuh sering banget nanya ke aku, Kak, emang bener ya kalau anak dari SMA swasta itu bakal lebih susah buat masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri? Nah, di sini aku bakal jawab semua ya guys, kupas tuntas. Tapi sebelum itu aku mau coba jelasin apa sih perbedaannya sekolah swasta sama sekolah negeri. Nah, jadi sekolah swasta itu dimiliki oleh pihak swasta, sedangkan sekolah negeri dia tuh dimiliki oleh pemerintah. Nah, biasanya biaya buat masuk ke sekolah negeri itu jauh lebih murah daripada sekolah swasta guys. Tapi buat masuknya itu seleksinya jauh lebih susah dan jauh lebih ketat daripada kalau misalnya kalian mau masuk ke sekolah swasta. Nah, jadi kalau misalnya aku suruh jawab ya guys, apakah anak SMA swasta itu bakal lebih susah buat masuk ke PTN? Jawaban aku adalah tergantung. Tergantung kalian mau masuk lewat jalur apa. Karena kalau misalnya kalian mau masuk ke PTN, itu ada 3 jalur. Yang sebenarnya 3 jalur ini udah aku coba jelaskan di video aku yang ini ya guys. Kalian boleh tonton di sini. Nah, tapi di sini aku bakal jelasin secara singkat guys, apa aja jalur buat masuk ke PTN. Jadi jalur yang pertama itu adalah SNMPTN, dan yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga adalah ujian mandiri. Nah, bedanya itu apa aja sih antara ketiga jalur ini? Oke, yang pertama adalah SNMPTN, atau biasanya kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, seleksi ini tuh kalian yang dilihat adalah nilai raportnya sama prestasi kalian. Dan nggak semua anak di sekolah kalian bisa ikutan seleksi ini, karena biasanya hanya beberapa persen anak yang boleh ikut. Biasanya sekitar 30-40%-an guys yang boleh ikut, yang nilainya paling baik di sekolah kalian. Nah, yang kedua adalah SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, yang dilihat dari SBMPTN ini adalah skor UTBK-nya guys. Jadi sebelum kalian ikut SBM, kalian harus ikutan UTBK dulu, dan kalian harus punya skor UTBK yang bagus ya guys, buat masuk ke PTN yang kalian targetin. Dan yang ketiga, yaitu jalur yang paling terakhir. Kalau misalnya kalian nggak lolos di SBM, kalian masih bisa ikut jalur ini, yaitu jalur mandiri guys. Tapi aku nggak bisa terlalu jelasin banyak, karena setiap sistemnya itu berbeda-beda tergantung setiap unitnya. Dari biayanya, maupun dari tanggal pelaksanaannya, dan juga sistemnya, apakah dia pakai skor UTBK atau ngerjain soal lagi, itu benar-benar balik lagi ke setiap unitnya. Dan dia juga biasanya lebih mahal guys, karena dia pakai uang pangkal. Tapi itu nggak semua unit juga, beberapa unit aja kok guys. Jadi pastiin kalian udah searching info yang cukup sebelum ikutan ujian mandiri. Nah, dari 3 jalur yang udah aku sebutin tadi guys, kalau misalnya kalian mau masuk lewat jalur mandiri atau SBMPTN, maka asal sekolah kalian nggak akan pengaruh sama sekali. Jadi kalau di SBMPTN yang pengaruh ya pokoknya skor UTBK kalian sama ketepatan kalian dalam memilih. Terus kalau misalnya kalian mau masuk lewat jalur mandiri, maka itu akan tergantung setiap sistemnya ya guys, jadi nggak bisa dipukul rata. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau lolos di SNMPTN, maka ada beberapa faktor yang nentuin guys. Dan di sini aku bakal ngasih tahu 3 faktor utama ya guys. Yang pertama itu adalah nilai rapot dan juga prestasi. Nah, of course kalau misalnya kalian mau lolos di sini, maka nilai rapot kalian harus bagus dan usahain grafiknya naik. Meskipun beberapa orang juga ada yang lolos SNMPTN tanpa grafik nilainya itu naik. Dan usahain kalau misalnya kalian mau masuk ke PTN favorit atau PTN yang top gitu, maka usahain atau nilai paling amannya itu adalah di atas 90 guys, nilai rata-ratanya. Dan untuk prestasi sendiri itu nggak harus akademik kok guys. Banyak juga teman-teman aku yang bisa lolos SNMPTN karena prestasi yang non-akademik. Contohnya kayak catur atau paskibra dan yang lain-lain. Dan yang kedua, faktor penentunya adalah nama sekolah dan juga reputasi sekolah. Kalau misalnya nama sekolah kalian itu udah dikenal atau udah familiar di PTN target kalian, maka peluang kalian untuk lolos itu of course akan lebih tinggi guys. Dan kalau misalnya kalian berasal dari sekolah yang favorit atau sekolah yang bagus, sekolah yang berkualitas, maka peluang kalian untuk keterima di SNMPTN akan lebih tinggi juga guys. So, sangat disayangkan kalau misalnya nilai kalian udah bagus, tapi asal sekolah kalian itu bukan dari sekolah yang favorit atau sekolah yang berkualitas, maka peluang untuk kalian lolos SNMPTN akan lebih kecil guys dibanding sekolah lain yang jauh lebih berkualitas dan lebih dikenal oleh PTN target kalian. Nah, yang ketiga adalah alumni. Menurut aku, faktor alumni ini penting banget karena semakin banyak alumni yang masuk ke PTN target kalian, maka peluang kalian untuk lolos ke PTN target kalian itu akan lebih tinggi, guys. Nah, jadi menurut aku pribadi ya guys, apakah asal sekolah kalian swasta atau negeri, sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh.
kalau misalnya kalian dari sekolah swasta, tapi banyak alumni yang masuk ke PTN target kalian, dan nama sekolah kalian juga udah dikenal sama PTN itu, ya maka nggak akan ada masalah gitu. Peluang kalian buat masuk ke situ, of course, lebih besar juga. Tapi beda cerita kalau misalnya jarang banget atau hampir nggak ada alumni dari sekolah kalian yang masuk ke PTN itu, maka ya pasti kalian akan rada hopeless gitu buat lolos di SNMPTN. Kayak contohnya waktu di kasus aku ya guys, aku kan dari Penabur Cirebon. Nah, alumni dari kita itu banyak banget yang masuk di ITB dan hampir sering banget keterima di SNMPTN-nya. Makanya waktu angkatan aku, hampir beberapa itu anak-anak pada ngambil SNMPTN di ITB dan hampir semuanya itu keterima guys, karena kita emang banyak alumni di situ. Tapi beda cerita sama anak-anak yang ngambil di luar ITB. Misal waktu itu ada yang ngambil UI, ada yang ngambil Unpad. Itu tuh kita hampir semua nggak keterima sama sekali guys, karena emang jarang banget alumni kita yang masuk ke situ. Nah, di SNMPTN tuh kadang wilayah juga berpengaruh nih guys. Jadi emang banyak banget faktor penentunya di SNMPTN. Waktu itu aku juga pernah denger kayak Akang sama Teteh dari Unpad. Mereka tuh kayak ngejelasin ke kita kalau Unpad itu akan lebih memprioritaskan sekolah di Jabar. Nah, jadi kalau misalnya kalian asal sekolahnya dari Jabar, itu bakal lebih diprioritasin sama Unpad daripada anak-anak di luar Jabar gitu guys. Ya, jadi gitu deh, kalau misalnya di SNMPTN itu banyak banget faktor penentunya guys. Nah, masih ngomongin alumni ya guys, kenapa anak-anak dari SMA swasta itu lebih susah buat masuk ke PTN? Karena menurut aku pribadi, pasti alumni dari sebuah sekolah swasta itu akan banyak yang nerusin kuliahnya itu nanti ke perguruan tinggi swasta juga, atau misal ke luar negeri. Jarang banget ada alumni dari sekolah SMA swasta mau masuk ke negeri, palingan ada sekitar berapa persennya lah ya. Nah, oleh karena itu menurut aku yang bikin anak SMA swasta itu lebih susah buat masuk ke PTN itu adalah ya karena alumninya itu sih guys. Tapi overall kalau misalnya kalian mau masuk lewat jalur SBM sama Mandiri itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi, kesimpulan dari jawabannya adalah anak SMA swasta akan lebih susah buat masuk ke perguruan tinggi negeri kalau misalnya kalian lewat jalur yang SNMPTN. Sedangkan kalau misalnya kalian lewat jalur yang SBMPTN atau jalur mandiri, itu nggak akan pengaruh sama sekali, guys. So, tetap semangat buat kalian anak-anak SMA swasta yang mau masuk ke PTN. Aku juga dulu adalah salah satu dari kalian. Jadi, seperti yang kalian tahu, aku dulu dari SMA swasta dan aku masuk ke FKG Unpad itu lewat jalur SBMPTN. Nah, kenapa aku dulu bener-bener nggak memperjuangin SNMPTN? Karena aku emang nggak pernah ngepelihara nilai raport aku ya guys. Dari kelas 10 tuh aku nggak pernah kayak yang harus grafiknya naik dan yang lain-lain. Karena aku dulu pribadi nggak pernah mutusin buat masuk ke PTN dari kelas 10. Bener-bener baru tahu kalau mau masuk PTN itu di kelas 12. So, menurut aku buat ngeandelin SNMPTN tuh udah bener-bener hopeless banget. Jadi mending langsung banting setir aja ke SBM. So, kalau misalnya kalian anak-anak dari SMA swasta, kalau misalnya kalian ngerasa nilai raport kalian kurang bagus, dan kalau kalian ngerasa alumni juga dikit yang masuk ke PTN target kalian, maka udahlah, mending kalian jangan terlalu berharap sama SNMPTN ya guys. Jadi intinya jangan terlalu bergantung sama SNMPTN guys. Alangkah baiknya kalau misalnya kalian udah persiapan SBM sejak dini banget, karena akan nyesel sih guys kalau misalnya kalian nungguin pengumuman SNMPTN dulu baru mulai belajar buat SBM, maka waktunya akan mepet banget dan yang ada malah kalian kurang persiapan guys. So, buat kalian para anak-anak SMA swasta dan pejuang PTN, semangat terus karena aku juga salah satu dari kalian dulu, dan aku bakal tunggu kalian di garis finish ya guys. Terus berjuang dan tetap semangat. Percayalah kalau misalnya kalian emang udah ditakdirkan buat masuk di situ, maka Tuhan akan buka pintu dan nggak akan ada yang bisa nutup pintu itu buat kalian. Oke guys, dan di akhir video ini aku mau coba ngeundi pemenang giveaway dari SKS IPS atau SKS Buku Kuning. Jadi di video aku sebelumnya aku tuh bikin giveaway guys, dan di sini udah banyak banget yang ikutan dan pada komen nama Instagram kalian juga. Dan di sini aku mau langsung ngundi aja ya guys, dan langsung umumin siapa pemenang dari giveaway tersebut. Oke, let's see ya guys. Wow, ini guys namanya. Nggak kelihatan ya. Namanya adalah @every_sz. Nah, tapi aku kurang tahu ya guys, ini nama aslinya siapa. Kalau misalnya di YouTube sih tulisannya namanya Siti Zahra. So, congratulations. Semoga aja buku SKS kuningnya bisa kepake dan bisa menjadi berkat buat kamu dalam persiapan UTBK atau SBMPTN di tahun ini.
Nah guys, buat kalian yang nggak menang jangan bersedih, aku juga bikin giveaway buku SKS yang warna pink, dan itu lumayan banget buat belajar TPS-nya guys. Jadi dia topiknya itu ada matematika dasar, terus bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian tertarik buat ikutan giveaway-nya, kalian bisa langsung cek community YouTube aku yang judulnya adalah giveaway buku SBMPTN #2. Nah itu giveaway-nya masih aku buka sampai minggu depan, jadi minggu depan bakal aku umumin pemenangnya ya guys. So, sekian video hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ke channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye guys!